Jadi proses pengantarannya ini bisa dilakukan pagi hari, bisa juga dilakukan siang hari teman-teman, atau sore juga boleh. Jadi cara pembawanya kita masukkan ke dalam karung. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini karung kita modif, 2 karung dijadikan satu ya, dijahit seperti ini. Nah ini, jadi ini telurnya yang tidak menempel di kakapan. Jadi seperti inilah cara untuk prosesnya nanti penetasannya. Oke teman-teman, sekarang kita akan proses pengantaran telur ke kolam tanah ya. Jadi ini proses penetasannya di kolam tanah teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Jadi pagi ini rencananya kita akan mengantar telur ikan mas yang kita pijahkan kemarin ya teman-teman. Jadi ini pagi-pagi sekali nih. Jadi setelah 1 malam telurnya kita biarkan di keramba. Nah, jadi pagi-pagi sekali akan kita antar ke kolam tanah untuk proses penetasan ya teman-teman. Jadi prosesnya penetasannya di kolam tanah ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan melakukan pengantaran telur ikannya ya teman-teman. Jadi ikuti terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jadi ini pagi-pagi sekali, jam 6 pagi akan kita antar ke kolam tanah. Oke, ikuti terus videonya. Jadi seperti ini ya teman-teman, ini telur yang hasil pemijahan kemarin. Jadi telurnya itu kita biarkan selama 1 malam setelah hasil pemijahan. Sini kita gunakan tutup ya, menggunakan tutup karung supaya apa? Ketika hujan turun, jadi telurnya itu tidak berjamur ya teman-teman. Nah, jadi kita tindih menggunakan balok seperti itu. Nah, jadi ini supaya dia tidak terkena lumpur dan ketika hujan tidak menjamur ya telurnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, jadi setelah itu kita angkat telurnya. Di sini masih ada lumpur-lumpurnya, itu kita akan rendam seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bilas seperti ini telurnya supaya bersih teman-teman. Nah, baru kita naikkan, kita keringkan dulu sebentar untuk meniriskan airnya teman-teman. Jadi proses pengantarannya ini bisa dilakukan pagi hari, bisa juga dilakukan siang hari teman-teman, atau sore juga boleh untuk pengantaran di kolam tanah untuk proses penetasannya ya teman-teman. Jadi ini pagi-pagi sekali nih teman-teman, karena hari ini kita ada kegiatan ya, kita tidak bisa mengantarnya sore hari, maka kita mengantarnya pagi-pagi sekali ya teman-teman. Seperti ini prosesnya ya teman-teman, dibilas dulu supaya lumpurnya itu bersih ya teman-teman. Nah, ini hasilnya maksimal nih teman-teman, luar biasa, alhamdulillah banyak nih hasilnya kemarin telurnya. Jadi setelah hasil pemijahan kita rendam di sini dengan cara ditutup ya teman-teman, supaya tidak terkena air hujan langsung tadi ya, supaya tidak menjamur telurnya. Hasil telur
telurnya ya teman-teman. Nah, jadi cara pembawanya kita masukkan ke dalam karung. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi proses membawanya kita masukkan ke dalam karung supaya mudah nanti untuk membawanya. Ini karung kita modif 2 karung dijadikan 1 ya, dijahit seperti ini. Nah, disusun rapi ya teman-teman supaya tidak pecah telurnya. Nah, jadi kita bersama Om Ian ini ya. Ini spesialis tukang pijahkan ikan ini ya teman-teman. Jadi saya belajar banyak juga dengan Bang Ian. Nah, jadi dimasukkan ke dalam karung ya teman-teman, untuk memudahkan membawanya ke kolam tanah. Jadi ikuti terus perjalanan kami nanti menuju ke kolam tanah ya teman-teman. Nah, nanti ini kelambu yang berwarna hijau, nanti ini akan kita bawa juga ya teman-teman, karena di sini banyak sekali telur yang menempel di kelambu yang berwarna hijau ini. Biasanya di bawah sini nanti akan banyak telur yang tidak menempel ya. Nah, ini ya teman-teman, banyak sekali telur yang tidak menempel di kakapan ya, karena kakapannya penuh semua, jadi telurnya tertinggal. Jadi ketika telurnya ini tertinggal di bawah kelambu seperti ini, itu biasanya hanya 50% saja yang akan menjadi larva ya teman-teman, karena proses pembuahannya ini biasanya tidak maksimal teman-teman. Dia akan banyak yang tidak terkena sperma daripada jantan. Nah, maka telurnya banyak yang putih, tidak 100% jadi. Tapi kalau yang diijuk seperti ini itu 100% terbuahi oleh jantannya ya teman-teman. Nah, jadi ini jaringnya kita bawa ke kolam juga nanti teman-teman. Nanti kita bilas dulu nih, kita bilas supaya lumpurnya tertinggal. Kita akan masukkan ke dalam karung ya teman-teman. Nah, seperti itu. Berikutnya akan kita bawa menuju ke kolam tanah ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini cara membawa telurnya, dimasukkan ke dalam karung ya teman-teman, untuk kita antar ke kolam tanah. Ini saya juga bawa ini 1 karung. Jadi kita proses penetasannya ini di kolam tanah ya teman-teman. Biasanya nanti malam dia akan menetas ini teman-teman. Nah, itu karungnya, modifnya seperti itu. Cara pembawaannya mudah sekali ya teman-teman.
Nah, seperti ini cara membawa telurnya, teman-teman. Jadi dia tidak pecah ya, teman-teman, telurnya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan proses pengantaran telur ke kolam tanah ya. Jadi ini proses penetasannya di kolam tanah, teman-teman. Oke, sampai di sini videonya, kita akan langsung antar. Ikuti terus videonya, teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, kita berangkat dulu. Sampai berjumpa langsung di kolam tanah. Oke. Oke teman-teman, kita hampir sampai di kolam tanah ya teman-teman. Ikuti terus videonya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kolam tanah. Sekarang kita akan langsung menempatkan telur-telurnya di kolam tanah ya teman-teman, untuk melakukan penetasan. Jadi bagaimana cara untuk menempatkan telurnya, ikuti video ini teman-teman. Oke, langsung saja ya. Ini masih pagi, jam 6.30, setengah 7 pagi ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang ini kita akan antar telurnya ke kolam tanah untuk melakukan proses nanti penetasannya di kolam tanah teman-teman. Jadi yang harus kita persiapkan untuk menaruh telur-telurnya ini, nah kita pasang jaring. Ini bisa ukuran 2x3 ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi telur-telurnya nanti akan kita masukkan ke dalam jaring ikan yang ada di sana teman-teman, yang sudah kita pasang. Jadi fungsinya jaring ini teman-teman, supaya apa? Supaya telurnya ini tidak dimakan oleh keong ya teman-teman. Jadi nanti akan kita susun telur-telurnya, nanti akan kita tindih menggunakan ring-ring ini ya teman-teman. Nanti setelah disusun akan kita tenggelamkan menggunakan ini balok-balok. Jadi tenggelamnya itu kurang lebih 3 cm saja ya teman-teman, supaya telur yang ada di atas tidak timbul ke permukaan dan tidak terkena langsung cahaya matahari ya teman-teman, dan hujan. Jadi ditenggelamkan kira-kira 3 cm supaya tidak terkena hujan langsung dan kena panas sinar matahari langsung ya teman-teman. Nah jadi seperti ini cara penetasannya nanti teman-teman. Nah setelah disusun ini kita tindih menggunakan ring nanti ya teman-teman, supaya dia tenggelam kira-kira 3 cm, supaya tidak terkena hujan langsung dan terkena panas sinar matahari langsung. Jadi ditindih menggunakan ring. Kita menggunakan ringnya ini kayu ulin teman-teman, biar berat. Ini kayu ulin.
Nah, jadi ditenggelamkan seperti itu ya teman-teman, kira-kira 2 cm sampai 3 cm ya. Jadi telurnya itu tidak terkena langsung sinar matahari dan tidak terkena hujan secara langsung ya. Jadi dia bisa menetas dengan sempurna. Nah, seperti itu cara menyusun kakapannya yang berisi telur ya. Ini nanti malam sudah ada yang menetas ini ya teman-teman. Jadi proses penetasannya hanya 2 hari sampai 3 hari, 100% menetas semua ya teman-teman. Ini tekniknya seperti ini teman-teman, untuk proses penetasan telurnya. Nah, seperti itu. Jadi proses seperti ini teman-teman untuk menenggelamkan telurnya ya teman-teman, ditindis menggunakan balok kecil atau ring kecil supaya tenggelam kira-kira 2 cm sampai 3 cm ke dalam air. Untuk telurnya kita pasang karung. Nanti telur yang di dalam jaring akan kita masukkan sana teman-teman. Posisinya agak tebal ngadep ke atas ya. Nah, ini posisinya jangan terbalik ya teman-teman. Nah, Ini agak tipis. nah, jadi yang agak tebal telurnya ditaruh di bagian atas teman-teman, Memudahkan supaya nanti memudahkan larvanya nanti keluar ketika menetas ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini fungsinya karung untuk meletakkan telur yang tidak menempel di kakapan ya teman-teman. Nah, ini. Jadi ini telurnya yang tidak menempel di kakapan. Untuk cara menetaskannya ditaruh di atas karung ya teman-teman, disebar seperti itu. Itu telur yang tidak menempel di kakapan ya teman-teman. Ini banyak sekali telur yang tidak menempel. Jadi kalau telur yang putih seperti ini itu biasanya tidak terbuahi oleh jantan ya teman-teman. Jadi ini hanya sekitar 50% yang bisa menetas nih ya teman-teman. Ini telur yang tidak menempel di kakapan ya teman-teman. Otomatis dia akan tidak terkena sperma atau tidak terbuahi oleh jantannya ya teman-teman.
Oke, jadi seperti inilah cara penyusunan telur-telur yang ada di kakapannya ya teman-teman. Jadi setelah dipasang, ditindih menggunakan balok reng atau balok ring. Ini kita gunakan balok dari ulin supaya berat ya teman-teman, dan bisa tenggelam kira-kira 3 cm. Setelah ini nanti akan kita tindis lagi menggunakan balok ulin yang agak berat lagi teman-teman, supaya maksimal penenggelamannya kurang lebih 3 cm. Ini balok yang agak besar, kita taruh di atasnya supaya maksimal ya tenggelamnya, kira-kira 3 cm, supaya larvanya nanti mudah langsung keluar ya teman-teman ketika menetas nanti. Seperti ini, kira-kira 3 cm masuk ke dalam air ya teman-teman. Nah, jadi tidak ada telur yang timbul ke permukaan ya teman-teman, semua harus tenggelam kurang lebih 3 cm dari permukaan air. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, sudah tenggelam maksimal kakapannya, sudah kita tindih menggunakan balok. Jadi seperti inilah cara untuk prosesnya nanti penetasannya. Nah, jadi fungsinya jaring ini supaya telurnya ini tidak dimakan oleh keong yang ada di dalam kolam ya. Sebenarnya keongnya sudah dibersihkan, tapi biasanya ketika pengisian air baru ada yang masih masuk ya teman-teman. Jadi biasanya ada nih keong-keong seperti ini. Nah, keongnya tidak terlalu banyak juga sih teman-teman. Cuma ketika pengisian air baru, dia juga akan ikut masuk ya teman-teman. Maka daripada itu kita gunakan jaring yang berwarna hitam, supaya tidak dimakan keong secara langsung ya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itulah cara penyusunan kakapan atau telur yang akan ditetaskan di kolam tanah ya teman-teman. Jadi ini nanti malam dia akan menetas ini ya teman-teman. Biasanya dalam waktu 3 hari 100% akan menetas ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kita harus gunakan kelambu yang berwarna hitam supaya tidak bisa dimasuki oleh keong ya teman-teman. Jadi telurnya aman dari telur. Dan setelah disusun kita tindis menggunakan balok ulin supaya telurnya tenggelam kira-kira 3 cm seperti itu. Sehari sebelum penetasan penaruhan ini, airnya ini kita sterilkan menggunakan obat hama yang namanya cik ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi supaya air ini tidak ada binatang-binatang pengganggu atau pemakan telur ya teman-teman. Jadi sehari sebelum peletakan telur di kolam tanah, ini kolamnya sudah kita kasih obat, nama obatnya cik ya teman-teman, obat hama. Jadi airnya ini sudah steril, tidak ada lagi hama-hama yang bisa memakannya. Paling ada itu keong ya teman-teman. Untuk keong tidak terlalu parah hama keongnya karena sedikit ya yang ada keong di sini. Jadi hama-hama yang lain saja itu sudah kita sterilkan airnya menggunakan racun cik ya teman-teman, racun hama atau racun serangga.
Oke, mungkin sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai berjumpa lagi di video pemanenannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya ikan. Mohon maaf jika ada salah dalam video ini. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih.